agar si jahat, yakni si iblis, tidak mampu merebut dan merampas mencuri firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Karena kami tahu bahwa si jahat takkan pernah diam, membiarkan kami, umat-Mu, dengan leluasa menerima sabda. Oleh karena itu, kami satu hati, kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam perenungan pagi ini. Melalui hadirat-Mu, mampukan hamba sebagai hamba. Jangan pikiran hamba yang sia-sia, sanggupan hamba yang penuh keterbatasan, agar pemberitaan firman-Mu menjadi sukacita tersendiri, menjadi kekuatan tersendiri, berkat tersendiri, baik umat-Mu yang mendengarkan, maupun hamba yang berbicara sebagai alat menyambung lidah Allah, menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Layakanlah hamba dan kami semua siap mendengarkan firman. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membaca secara masing-masing akan mengambil bagian ayat 1 dan 2 itu laki-laki yang tua yang laki-laki yang tua dalam hal ini bukan nyong-nyong ya, tapi yang nona bapak sudah predikat orang tua. Itu ayat 1-2 laki-laki khususnya. Yang baca ayat 3-5 itu perempuan yang tua atau yang menyandang predikat nona kumama, bukan nona-nona. Karena ini beda tipis saja. Nona dengan nona kumama ini terbeda jauh. Tapi yang dimaksudkan di sini yang baca yang menyandang predikat mama atau ibu atau istri. Itu ayat 3-5. Sedangkan ayat 6-8 itu yang baca anak-anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan, mulai dari kategori usia remaja atau pemuda dan pemudi. Itu baca dari ayat 6 sampai ayat 8. Sedangkan kita yang menyandang predikat sebagai hamba-hamba, itu Bapak Ibu Majelis, kita baca bagian terakhir ya, 9 dan 10. Jadi kita masing-masing baca sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saya akan baca judul, lalu Nona Bapak Dora yang mulai duluan. Sabda Tuhan pagi ini dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan judul pembacaan kita, kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Demikian sabda Tuhan. 3 sama-sama. Lanjut 3-5, silakan. Nona Mama, silakan.
Sama-sama hamba-hamba hendaklah taat kepada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Juru Selamat kita. Demikianlah jauh pembacaan kitab suci di minggu pagi hari ini. Yang disebut orang yang berbahagia ialah mereka yang memelihara dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu dan Kristus selama-lamanya. Amin. Kita minta di dalam nyanyian rohani 84 ayatnya yang kedua. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan kita pagi ini di dalam kitab suci Perjanjian Baru, yaitu Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tema yang kita ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua ialah khusus pembacaan kita pagi ini, setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Sekali lagi, setiap peran dalam keluarga menjadi alat berkat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peran keluarga baik di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat tidak gampang, apalagi di hari-hari ini. Khususnya hari-hari di mana kita sedang berhadapan dengan apa yang kita sebut era globalisasi. Era ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin maju, itu bisa kita lihat dari khususnya bidang kemajuan di bidang informasi. Bapak Ibu, dulu orang bikin soal di lubang tanah di belakang sana orang tidak tahu. Tapi hari ini jangan kau bikin, kau baru rencana saya barang dia viral. Itu kecepatan informasi yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi dalam kehidupan di mana keluarga-keluarga kita berada. Dan setiap hari 2 kali 24 jam keluarga-keluarga kita yang tadi kita sudah baca masing-masing, ada nona pu bapak, nona pu mama, nona-nona, baru hamba-hamba. Ini 2 kali 24 jam kita dihujani, kita diserang, kita diberondong dengan apa yang disampaikan, ajaran-ajaran yang tidak sehat. Ajaran-ajaran yang dibawa masuk oleh arus kemajuan itu. Makanya ada istilah kita dengar orang bilang, anak-anak sekarang dong lahir langsung HP Nokia, HP iPhone keluar. Dulu kita masih kecil, itu diajar orang tua untuk tahu ABC dulu, abjad dulu,
baru itu pegang barang lain. Anak-anak sekarang tidak, dia lebih canggih dari kita. Biar orang belum tahu ABC, tapi iPhone yang tulisan Cina yang kayak di Supermi itu bisa bukakan. Dan itu memang zamannya. Dan kita tidak bisa membendung atau menolak kemajuan arus ini. Yang hanya bisa kita terima adalah bagaimana kita sanggup mengantisipasi sehingga tadi mulai dari peran masing-masing, kewajiban masing-masing, mulai dari nona pu bapa, nona pu mama, yang nona-nona atau pemuda-pemudi sampai dengan kita hamba-hamba, ini mampu menjalankan fungsinya masing-masing atau perannya masing-masing. Dalam pembacaan kita ini saya kasih sederhana, ada 4 kewajiban kalau kita mau keluarga kita dilindungi atau diadvokasi supaya tidak menjadi korban dari kemajuan informasi hari-hari ini. Karena tidak sedikit keluarga hari ini jadi korban kehancuran dari kecepatan kemajuan informasi yang tadi melalui HP HP, internet, Google. Ini dia bukan saja di ruang publik, tapi barang ini dia masuk sampai ke ruang yang paling privasi, paling pribadi. Karena masing-masing orang pegang HP. Dia dari pribadi keluar jadi makanan umum, publik. Jadi tidak ada yang rahasia di era globalisasi. Di sini ada 4 kewajiban utama yang disampaikan melalui Titus. Ini menjadi seruan, menjadi warning, peringatan. Kalau ke-4 unsur tadi masing-masing lalai menjalankan kewajibannya, pasti dia mengalami kehancuran. Atau bahasa sederhananya, kau sendiri yang terima dia buang kembali. Yang pertama, kewajiban dari ayat 1 dan ayat 2 yang menyandang predikat sebagai nona pu bapa atau orang tua laki-laki. Ayat 1 dan 2. Apa kewajiban utama yang kita sebagai orang tua laki-laki atau yang menyandang predikat sebagai bapa atau suami? Sebenarnya satu saja tujuannya. Orang tua laki-laki atau bapak, dia punya kewajiban yang paling utama. Kalau dalam Titus disampaikan, dia harus menjadi laki-laki yang hendaklah ia hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Semua itu dia lakukan tujuannya satu, dia memastikan bahwa dia punya anak dan istri itu tidak saja dong selamat dalam kehidupan yang tadi, di tengah-tengah kemajuan tadi dong selamat, tapi juga selamat ini sampai dong semua, pastikan semua masuk surga. Itu kewajiban pertama. Biar dia kasih dia pernah dong semua sarjana, dilarang muka belakang, atau dia tidak berhasil, gagal, tapi anak-anaknya walaupun mungkin tidak sarjana, bayi biasa-biasa, tapi masih masuk surga, itu dia masih dapat nilai plus. Tapi dia, di dunia terlihat dia berhasil, anak semua sarjana, tapi semua ketemu di neraka. Ini sama saja tipu. Kewajiban utama bagi bapak-bapak jam hari ini itu memastikan bagaimana di era yang semakin maju dengan arus informasi yang sebegitu cepat, yang mempengaruhi akhlak dan moral kehidupan keluarga Kristen hari ini, bagaimana seorang laki-laki ini dia sanggup membawa dia istri dan anak-anak masuk surga, tapi juga selamat di dunia ini, meraih hari depan yang baik. Itu kewajiban utama. Tom bandingkan yang Tom punya bapak-bapak dulu atau masa dulu. Kalau kita orang cek, survei menunjukkan hari ini anak-anak yang saat ini jadi ambil di posisi sekda, posisi gubernur, posisi direktur bank, kalau kita cek itu latar belakang keluarga mereka 90% latar belakang keluarga mereka itu bapak di kampung.
yang tara tahu baca putus sekolah bahkan patah pensil, tapi dia mampu melahirkan anak sarjana hanya profesi nelayan dan petani. Itu bapak-bapak yang tidak ada sarjana, mana tuh pembukti? Karena ada sesuatu ajaran yang sudah mulai luntur bahkan langka, mulai hilang. Sederhana saja. Kalau tuh belajar dari bapak doa yang dulu, ada dua hal yang Om sampaikan. Anak, oleh bapak ini tak ada panas, tak ada hujan, kekebun, elam. Hidup seperti bapak ini tidak enak. Jadi bapak harap kau sekolah baik-baik, supaya kau jangan sama dengan bapak. Terus kau ingat, jangan pernah kau lupa gereja, supaya kau rajin ke gereja, supaya Tuhan jaga kau dari segala macam bahaya sampai kau sampai tujuan kau jadi ambil. Sederhana saja. Orang tua dulu dong punya ajaran yang meletakkan hingga dong bawa anak-anak yang hari ini ada pimpin Papua, ada Papua Barat, bahkan Papua Selatan. Tanya 90% dari orang tua yang tanya. Terus kami orang tua yang gelar kiri kanan, justru terbalik. Kalau orang tua dulu dong pernah sekolah tapi dong beranak-anak sarjana. Nah, sekarang karena tadi tidak mampu membendung arus yang dimaksud dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Akhirnya bapak sarjana, anak aibon pasar. Anak ada murah-murah jalan, jadi mandau-mandau, pajak-pajak, aibon. Padahal bapak pejabat lagi. Sebuah pergeseran. Kalau sudah begini, siapa mau help? Ada yang lebih parah lagi. Karena tidak mampu menjadi figur, contoh dan teladan. Akhirnya bukan rahasia umumnya, bukan sesuatu yang hari ini tabu ya. Bapak balik ajak anak dan duduk miras. Seperti Yakleb dengan Yokbet. Anda duduk dengan jerikan 5 liter Sopi. Waktu Sopi masih setengah itu, Yokbet masih panggil Yakleb, ini masih panggil Bapak. Sopi dia turun sama Merdeka Pantai di bawah langsung. Yokbet balik panggil Debu. Bapak Yakleb ini ipar. Wah ipar pas jalan bandar cepat. Wah Yakleb kaget tuh. Dia anak baru kenapa dia panggil saya ipar? Lalu dia bapak dia, Yokbet, kenapa panggil bapak ipar? Dia bilang, aku kau nih, siapa mama dia, saya panggil kau ipar. Ini gambaran ya. Ada lagi, dan viral di media sosial. Ada satu bapak dia tanya sama dia anak perempuan, Dede, surga itu ada di mana? Ah, gampang saya bapak, surga itu di bawah telapak kaki ibu tuh. Sedih bapak jawab, nah, anak pintar. Baru sekarang dia ibu ada berapa? Ada satu tuh. Nah, berarti surga cuma satu saja. Nah, bagaimana kalau bapak tambah? Ibu barang 3 kah, 5 kah? Supaya dia surga banyak. Kalau sudah sebagai orang tua yang sudah seperti ini, kemanakah kalau rumah tangga ini digambarkan sebagai bahtera, sebagai perahu atau kapal. Kalau nakodanya sudah model begini, kira-kira ini perahu ini nanti bahtera ini melari kemana? Arahnya nih mau kemana? Bukannya dia menghindari menuju ke pelabuhan yang tempat tujuan, malah dia bawa kandas di bosan-bosan atau orang dia bilang rep-rep. Bapak pernah ikut ojek yang dia ada kena sedikit. Kira-kira itu rasa bagaimana naik ojek? Cium bau belakang tuh, ini pasti ini bau harum parfum yang tinggi dan yang ceper ini kental sekali. Pasti Bapak Ibu kalau ikut, kalau keluarga ini ya, ibarat sebuah kendaraan, Bapak naik ojek yang tadi dan dipengaruhi miras. Ini orang yang naik ini dalam dia pikiran ini dua saja alamatnya.
Kalau tidak di Dok 2 UGD, berarti di rumah masa depan Tanah Hitam. Itu sudah pasti. Dan model Bapak kita yang dulu dengan ajaran yang sehat tadi, sederhana saja. Bapak ini nelayan, jadi lihat sendiri, hidup seperti Bapak di kampung tidak enak. Sekolah baik-baik. Aku jadi ambil. Itu ayat 1 dan ayat 2. Sekarang kita masuk di kewajiban dari nona pemama atau perempuan-perempuan yang tua. Kalau kita melihat keluarga atau mama zaman now dengan mama dulu, itu 180 derajat berbeda. Bedanya di mana? Hampir sama dengan bapak tadi. Mama dia taruh sekolah, bahkan dia putus sekolah. Tapi dari dia rahim, dia melahirkan sarjana-sarjana. Dia muka kok terlihat lipstick. Tidak ada beda di wajahnya. Apalagi eyeshadow. Tidak. Tapi dia dulu jual pinang, mama coba situ tes tanya dia. Mama, apa anak berapa? Mama anak ada 5. Satu ada di Jakarta, ada mengajar di UI. Satu ada bawa pesawat. Padahal dia tidak gaya-gaya. Itu mama dulu. Dan mama dulu, dia tidak tahu yang namanya dari cara berpakaian. Dia tidak tahu itu yang namanya bilang celana umpan kayak apa. Celana umpan, baju kos, bisa lihat, kasih tahu ke baju kos, kasih tahu, dia tidak tahu itu. Dari dia cara berpakaian jelas di seorang ibu, badannya sopan dan sederhana, menampakkan dia memang seorang figur seorang ibu. Di jalan orang bisa bedakan, oh ini nona pemama. Nah ibu-ibu sekarang, tom bingung, ini nona pemama kan nona. Karena nonton mau baku kalah dari gaya berpakaian. Itu mama dulu. Mama sekarang zaman now ini jauh sekali. Kalau sudah model begini, ini siapa yang mau help? Kalau mama dulu, dia sekuat besi baja. Apapun tantangan dan cobaan, apapun rumah tangganya, masalah apapun disekuat besi baja, tapi hatinya lembut. Kalau mama sekarang ini seperti makanan instan siap saji. Baru kena air panas seperti super mie, baru air panas saya langsung loyo lombok. Mama dulu walaupun dia paling menjaga yang namanya tugas kedua dari mama yang kedua menurut pandangan Alkitab itu, dia jaga yang namanya rahasia rumah tangga dan kesucian rumah tangga. Itu mama dulu. Mama sekarang baku marah sedikit lari. Itu bilang Marcella, marah sedikit lari, marah sedikit lapor. Apalagi yang paling parah dan paling buruknya lagi, dia bukan lari apa ya, kalau lari sama orang tua yang bijaksana ya mungkin bisa kasih damai. Tapi kalau orang tua yang tidak bijaksana lagi, dia balik tolak. Dulu saya suruh kan lo kawin kan, sekarang bakal berlari kemari mau kasih tahu kan lo masa. Atau apa ya, sebagai orang tua dia tetap membela dia, anak perempuan dia kasih salah dia pun anak mantu. Akhirnya anak mantu pikir sudah kok mau pulang kampung, anak perempuan saya juga cari yang lain. Akhirnya hancur. Itu dampaknya. Kalau ketemu orang tua yang bijaksana, ya itu bersyukur. Dia bisa menempatkan dia di tengah, di mana dia tidak selalu membela dia anak perempuan, tapi dia cari tahu
Jangan sampai justru anak perempuan ini yang sebagai pemicu dari pertengkaran dalam rumah. Jadi tempatkan diri, dia bisa kasih kembali rumah tangga ini baik. Supaya anak-anak jangan korban. Tapi kalau ada orang tua yang salah alamat, selesai. Tidak ada jalan keluar. Dan tadi, mama dulu, mau masalah seberat apapun, dia tidak akan pernah umbar sana sini cara ngomong sama. Dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Mama sekarang, mama zaman now, baku marah dan lagi sedikit, kasih naik status. Aisyah mau pisah. Kalau kasih naik buka ke publik, oh itu sudah. Ai kampur itu baku rampas, terutama yang kau nona bapak Dora itu semua berubah jadi ahli-ahli psikolog. Kalau sudah masuk ke dalam ranah medsos, media sosial, dia bukan masalah dalam rumah, dia bukan dia bawa dalam doa, tapi dia lari ke Facebook. Ya kan bawa ke Facebook, nah kan kira Tuhan Yesus dia ada jalan dengan HP iPhone, pas dia baca-baca kamu status. Karena bawa ke medsos, akhirnya tadi yang terjadi, ruang rahasia mulai dari isi masalah dalam rumah dibuka kepada publik, sampai isi dalam celana juga dikasih keluar ke publik. Itu yang terjadi. Utama pendeta kata-kata aja, tapi itulah kenyataannya. Karena itu kemajuan informasi dia masuk sampai kepada ruang yang sangat privasi dan pribadi, lalu dia keluar menjadi konsumsi publik. Jadi ingat, ada masalah seberat apapun, jangan pernah lari ke Facebook atau WA. Lari kepada Yesus, lari kepada Tuhan, supaya rumah tanggamu, rahasia maupun kesucian dari rumah tanggamu terjadi. Itu kewajiban dari perempuan yang terkandung dalam pembacaan ini. Kalau kita baca di ayat 3 sampai 5, saya baca sepintas ya, apa kewajiban utama dari perempuan-perempuan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Yang kedua, seorang perempuan itu dia harus menjaga rahasia rumah tangga dan kesucian rumah tangganya di atas segala-galanya. Memang hari ini kemajuan informasi masuk sampai ke ruang pribadi, tapi bukan berarti semua mau dibuka. Mulai dari buka masalah rumah tangga sampai buka celana sih. Dan bagian yang ketiga, ini tentang anak-anak muda, kaulah muda, generasi-generasi kita hari ini, pemuda-pemuda. Ya, kita zaman dulu, pendeta zaman sama-sama dengan Bapak Numberi, itu tuh dengar ganja itu tuh bayangan itu, oh tuh di Amerika sana, di negara Jamaika, Kolombia. Sekarang ini baru ganja yang macam di kota Jayapura ini macam barang jual kayak jual pinang begitu, gampang-gampang. Itu dulu kisah perokok saja itu sembunyi dari mansar, seperti dapat batiku selesai. Disuruh kau telan Surah 16 itu dia suruh makan sampai telan dibungkus-bungkus. Anak-anak sekarang, dan pengaruh narkoba, pengaruh miras, dengan ditambah dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan iptek tadi, barang yang dulu jauh di Amerika, dunia belahan dunia lain, karena arus teknologi yang begitu canggih, barang-barang itu hari ini dengan gampangnya dia bisa ada di Jayapura. Karena teknologi ini dia memutuskan
ruang dan waktu menjadi pendek. Ada di Jakarta sana, kan bisa bicara dekat, kan bukan? Ada di Jakarta, Bapak ada di APO sih, melihat video call kayak dekat saja, tidak ada jarak yang jauh. Barang yang dulu tuh bayangkan jauh di luar sana, ekstasi, ganja, sekarang suara umum. Ini kondisi di mana kita tak sanggup membentengi pengaruh yang dibawa oleh ilmu pengetahuan. Memang kita tidak pungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi juga punya nilai positif. Misalnya kita mudah mengakses, baik itu informasi, macam anak sekolah sekarang di sekolah belajar pakai tanya ke Google. Tapi juga kita mudah mengakses segala macam informasi, baik hiburan, dunia olahraga, dunia sini, gampang, semua ada nih. Tapi di satu pihak, ini juga bawa dampak negatif. Itu kembali kepada pribadi saja. Kalau HP itu ada di tangan orang yang takut Tuhan, pasti dia pakai dia yang baik. Bukan HP yang salah sebenarnya, tapi yang pakai itu yang salah. Kalau dia pakai dengan benar, pasti dia bermanfaat, dia berguna. Makanya itu melihat anak-anak muda sekarang, TikTok itu dong pakai untuk tidak itu dong tutorial untuk merangkai bunga kah, tutorial untuk menjahit kah. Ternyata kalau lihat TikTok itu kebanyakan macamnya ada olahraga baru, ada cabang olahraga baru hari ini di kalangan anak-anak muda sekarang, yaitu goyang pantat. Itu bisa lihat gitu. Ini cabang olahraga ini kalau bisa nanti pun dilombakan ya. Anak ini lu kasih tunjuk. Maksudnya kamu goyang pantat itu untuk apa? Inilah yang terjadi di kalangan kaum muda kita. Pada tahun 2001 sampai 2023 ini sedang ada lembaga UNCEN lewat LIPI sedang meneliti generasi muda kita khususnya di tanah Papua yang disebabkan oleh arus informasi tadi, kemajuan teknologi tadi, di bawah sebuah tema cinta, pacaran, dan seks. Ini sebuah kajian ilmiah. Dengan mereka turun ke lapangan, hadir di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah-sekolah negeri sampai dengan sekolah-sekolah umum. Mereka kaji tentang kehidupan kaula muda masa kini, pemuda-pemuda gereja masa kini, anak-anak kita yang hidup di zaman now ini. Dari 3 kelompok usia, LIPI menemukan kenyataan yang pahit dan miris, kenyataan yang prihatin. Sebuah prahara sedang terjadi, merasuki kehidupan kaula muda kita. Karena dalam penelitian itu menunjukkan kenyataan yang pahit. Kelompok usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun itu dikatakan sudah pernah berhubungan seks. 12 tahun sampai 17, hampir 70% itu sudah pernah melakukan hubungan seks. Dan penelitian ini dilakukan di beberapa kota-kota pelajar di tanah Papua. Salah satunya kota Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Timika. Usia 12 tahun sampai 17, 70% sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan kelompok usia dari 17 sampai dengan 25, 50% pernah melakukan aborsi. Ini potret dari generasi muda kita hari ini, di mana arus informasi yang tadi dia masuk dari ruang publik sampai kepada ruang pribadi yang privasi. Dia telah memperandakan segala macam norma-norma
baik norma agama, norma adat, semuanya hancur. Kalau generasi semutri begini, bagaimana dengan nasib masa depan Papua ke depan? Dan kita mencatat melalui LIPI tadi sebagai juara 1 mulai kelompok usia dari 18 tahun sampai 30, kita juara 1 kasus anak lahir di luar nikah di wilayah timur. Kita juara 1 wilayah timur. Akhirnya hitung hari ini ketemu istilah, Bapak Ibu tahu ada istilah Bapak Tete dengan Mama Nenek. Ini tidak ada dalam Alkitab. Bapak Tete dan Mama Nenek itu tidak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu. Baru lebih parahnya lagi, orang tua yang beranak dia dipanggil kakak. Wah, ini bagaimana? Ini masih dunia sudah tambah. Ini kondisi real anak muda kita hari ini. Dia bapak mama yang beranak dia ini, dia bukan panggil bapak atau mama, dia balik panggil kakak. Kalau sebegini siapa? Makanya khusus anak-anak muda, ternyata bilang kamu pulang, kamu hafal lagu. Lagu ini harus kami nyanyi. Kamu mau kemana? Mau ke kamar mandi, ke sekolah, ke gereja, harus kami nyanyi. Lagu ini sudah sangat viral ya. Kamu harus selalu menyanyikan lagu. Pegang-pegang boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu bolehkah atau tidak boleh? Kamu anak-anak muda jawab. Bolehkah tidak? Gaskah atau rem? Kami nyanyi lagu itu. Yang satu itu tidak boleh. Jangan dalam gereja kamu antara boleh. Tak pernah sebentar berapa langkah ke sana. Orang tua tidak tahu. Ini kenyataan yang sangat memprihatinkan kondisi generasi Papua hari ini. Bahkan pemerkosaan atas nama cinta, pacaran dan seks sedang marak terjadi. Itu dia akibatkan oleh maraknya pembangunan rumah-rumah kos. Rumah-rumah kos menjadi salah satu kontribusi terbesar terjadinya pemerkosaan atas nama cinta, pacaran, dan seks di kalangan siswa dan mahasiswa. Apalagi di beberapa kota besar di tanah Papua, termasuk Jayapura. Dan menurut LIPI, Jayapura nomor 1, diikuti Manokwari, Sorong, dan Timika. Itu kasus pemerkosaan atas nama cinta. Hari ini bagi kaula muda bahwa HP hilang lebih berharga daripada hilangnya keperawanan atau kepekerjaan. Hari ini keperawanan adalah tempat sampah. Tidak ada maknanya dalam ajaran yang sudah dibawa masuk oleh arus informasi yang begitu kuat. Itu peran yang terakhir khusus untuk anak-anak muda. Kamu punya satu kewajiban oleh firman Tuhan saat ini. Kamu wajib membahagiakan kedua orang tua. Sekali lagi, kalau tadi orang tua dia wajib, laki-laki dia bawa dia punya anak-anak selamat baik di dunia maupun di sorga. Orang tua perempuan dia wajib jaga rahasia rumah tangganya dan kekudusan rumah tangga. Kalau bagi pemuda-pemuda, wajib hukumnya dia membahagiakan orang tuanya. Membahagiakan orang tua itu bukan cita-cita, bukan keinginan, tapi itu wajib hukumnya. Nah, mereka laki dulu. Tapi tadi, kalau kita lihat kenyataan yang tadi, hari ini banyak orang tua mereka mati bukan karena penyakit, tapi mereka mati karena kelakuan anak-anaknya tidak terkendali. Dan mereka malu. Mereka jalan dalam beban pikiran hingga bawah sampai ke dalam kubur.
Oleh karena itu tadi kita sampaikan sebagai hamba Tuhan, ampun tugas wajib pertama adalah bahagiakan orang tua. Dan bagian yang terakhir ayat 9 dan 10 tentang hamba dan Tuhan. Hamba ini kita semua menyandang predikat sebagai hamba, baik sebagai bapak-bapak, baik sebagai ibu-ibu, sebagai anak muda. Kalau sebagai anak muda, kita wajib memiliki hati seorang hamba. Kalau hamba itu bermakna bahwa kita taat, kita patuh, kita tunduk. Jadi kalau saya jadi anak-anak, saya harus dengar-dengaran orang tua, nasihat-nasihat mereka, saya tunduk dan patuh. Anak-anak sekarang, dong lebih dengar dong teman daripada bapak dan mama yang melahirkan. Ini aneh memang. Tapi nanti dia sebentar sudah secara bisa apa, entah karena dia kecelakaan atau entah karena dia sakit, ujung-ujungnya pasti bapak dan mama yang dia tak dengar ini yang nanti sibuk, repot dan berkorban untuk dia. Tapi dalam kenyataan anak-anak ini karena tadi arus kemajuan ini masuk sampai kepada ruang privasi, masing-masing orang pegang HP dan bebas mengakses karena tidak ada batasannya, unlimited, bahkan unfilter, tidak ada batasnya dan tidak ada ayat-ayat, tapis-tapis, saringan. Apakah ini konsumsi dewasa atau anak-anak? Tidak ada. Sehingga tadi menyebabkan kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, anak-anak muda juga harus berhati seorang hamba. Dalam arti dia patuh dan tunduk taat kepada orang tua. Dan sebagai perempuan-perempuan tua atau nona bu mama, dia harus berhati hamba, artinya dia taat tunduk kepada suami dan dia melayani anak-anak dengan penuh cinta kasih. Seperti itu mama dulu, karena dia waktu habis utamakan suami dengan anak-anak, dia tak ada waktu kasih lipik di bibir, beda di muka. Tapi tadi dia hasil, anak-anak semua sarjana ambil. Mama sekarang yang zaman now punya, tom bingung, tom kalau panggil nona, kaki begitu nona bu mama. Sehingga tadi banyak sekali kasus-kasus perceraian, perselingkuhan. Saya di Manokwari tugas di salah satu jemaat di Manokwari Selatan. Saya pernah tangani satu keluarga yang minta cerai. Bisa datangi kantor pengadilan di Manokwari. Saya ketemu seorang jaksa, berarti bahasa kayak ruangan, mereka tunjukkan di atas lampu meja. Saya lihat itu di atas meja itu map, waktu itu tinggi sampai mau tabrak loteng dia. Baru pagi jaksa dia keluar, aku lihat barang di meja sana. Ini barang apa yang banyak-banyak? Itu semua kasus gugatan cerai gara-gara percinaan dan selingkuh. Ini apa pekerja ini? Kasus yang terbanyak bukan pencuri, bukan pembunuhan, bukan kasus-kasus yang banyak di pengadilan. Jadi kan jadi jaksa dengan jadi hakim ini hanya urus barang ini saja. Sekolah tinggi-tinggi di sana menjadi sarjana hukum, kemarin hanya urus barang ini saja. Itu karena tadi kita melalaikan kewajiban kita. Seperti ayat 3 sampai 5. Wajib hukumnya seorang istri atau menyana predikat ibu menjaga rahasia dan kekudusan rumah tangga. Opu lagi kekurangan kajang ko jalan sebar segala macam. Kau jaga. Kamu susah kasih mama. Jangan sekali-sekali apalagi kau bawa ke Facebook. Aduh, itulah hancur. Dan bapak-bapak, dia wajib memiliki hati seorang hamba
supaya tempat di mana dia bekerja, kalau dia taat, dia tunduk, dia punya job naik, itu bisa jadi jaminan untuk dia memenuhi semua kebutuhan anak istri. Tapi kalau dia juga berjiwa big boss, dia juga mau jadi membangkang terhadap atasan, terus dia nonjob bermuka kodok jatuh. Anak bingung, mau kasih anak istri dengan apa? Jadi kita semua menyandang predikat yang sama sebagai hamba. Apalagi kita yang dipanggil ke dalam gereja sebagai pendeta, penatua, dan shemasi. Pendeta mau kasih tahu Bapak Ibu sebagai hamba pulang menyanyi nyanyian rohani 147 ayat 2. Telah kau cari akan daku. Ini untuk hamba-hamba ya. Bahwa saudara dipilih jadi penatua dan syemasi bukan karena dulu saudara orang yang lebih suci dari semua anggota jemaat yang ada di dalam jemaat pengharapan, atau saudara punya latar belakang yang cemerlang sehingga Tuhan tergoda karena melihat kehidupanmu yang tanpa cacat dan noda memanggilmu jadi penatua. Nah, Tuhan mencarimu karena sebenarnya saudara 99% sebenarnya masuk neraka, tidak selamat. Tapi karena Tuhan mau kasih selamat, Dia memilih dan Dia sendiri turun cari untuk memanggilmu dalam pekerjaan Tuhan ini. Dia memilihmu bukan dari dapil 1, dapil 2, kalau menyanyi lagu itu ya. Terpilih dari dalam dunia. Bayangkan berapa jumlah manusia yang hidup di bumi ini. Tapi kenapa mata Tuhan melihat dan memanggilmu? Apa kelebihan? Seperti Raja Daud mengatakan, dia bertanya, siapakah saya hingga menjadi biji matamu? Siapakah aku ini? Sehingga dari jutaan penduduk di muka bumi ini, Tuhan sendiri cari dan Dia memanggil untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Betapa tingginya dan bernilainya kalau saudara menjadi hambanya, taat terhadap Tuhan, yaitu kepala gereja Yesus Kristus. Dan kita mau kasih tahu 67 tahun GKI masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu lihat ke lautan sana, masa terbatas oleh Katulistiwa. Tapi ada GKI yang ada di pulau-pulau terluar dan dia tegak berdiri sampai hari ini. Karena ada Bapak Ibu dan majelis jemaat, ada penatua dan pendeta terasampai, guru jemaat juga terasampai. Pendeta ke sana tapi karena biasa di kota dengan HP, siapa mau di pulau-pulau Indonesia pulang, dilihat dan lengkap. Tapi jemaat itu masih ada sampai hari ini karena ada penatua dan jemaat. Ada amin ya. Bapak Ibu lihat ke gunung sana, diselimuti oleh kabut tebal yang tak terlihat. Di atas ketinggian 2000 dan 3000 kaki di permukaan laut di Jaya-Wijaya, GKI ada berdiri kokoh di sana karena ada penatua dan syemasi. Betapa besarnya dan betapa luar biasanya Tuhan memanggilmu, memilihmu untuk mencari dan menetapkan menjadi kepunyaan Tuhan sebagai hamba-hamba. Oleh karena itu, jadi majelis Tuhan setia. Ada yang pendeta tanya, Bapak sudah jadi majelis berapa periode? Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5, ada yang 3. Terus pendeta tanya, yang 30 tahun, yang 20 tahun, kalau hari ini Tuhan cabut Bapak punya nyawa, Bapak yakin seberapa besar Bapak yakin masuk surga? Wah, pasti garuk kepala. Masuk hati deh, macam 50-50 begitu, 50 masuk. Yang 50-nya neraka. Bapak selama 30 tahun kok bikin barang apa sampai kok tidak yakin masuk surga? Kita lihat Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Dia bilang, bagiku hidup adalah berbuah bagi Kristus. Kalau mati adalah keuntungan. Tidak ada keraguan di situ. Bahkan disampaikan di Timotius, aku telah menyelesaikan pertandingan dan medali emas sudah tunggu saya. Dia tidak bilang, nanti medali emas perak perunggu, tidak. Pasti
Jadi kalau kita sebagai Tuhan, kalau ini yang menjadi tujuan kita, bahwa sebenarnya Tuhan panggil saya supaya saya masuk surga. Kalau ini jadi arah dan tujuan kita sebagai hamba-hamba, pasti Tuhan setia, pasti Tuhan taat. Mau jangka panas kah? Tapi apa ya, Tuhan tetap setia untuk melakukan pekerjaan ini. Apalagi kita punya, ini pendeta jujur saja selaku anak Papua ya, kita punya kelakuan anak-anak Papua kalau jadi pejabat. Yang pertama, kalau dia jadi pejabat masih aktif, hampir gereja lihat dia muka ini jarang sekali. Kita mungkin dia baku ipar dan Jokowi, keluarga setiap hari istana, Jakarta pulang pergi ini. Tadi naik ojek begitu. Tapi nanti sudah pensiun, turun dari jabatan, dong aktif, itu baru tuh lagi satu kali tuh ada muka muncul. Ya kalau pensiun baik-baik tak apa-apa. Tapi pensiun baru mulu subengko begini, tangan sebegini. Siapa yang salah? Itu pejabat Papua. Baru ditambah lagi, waktu dia masih aktif, dia kalau lihat orang-orang di toko panjang cerita Merdeka itu hidung kayak sampah. Karena beliau masih menjabat aparatur negara, kayak di harga mati. Dia dong kayak dia apa? Tapi nanti kalau pensiun, baru dia lagi baru bangun, dia lagi baru cerita Merdeka. Baru orang baru lagi, oh jadi sekda itu udah bikin apa untuk nasib orang Papua itu? Ini bang pakai lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan pagi ini dia memberikan kita tentang 4 kewajiban. Kewajiban pertama sebagai bapak-bapak, pastikan istri dan anak-anakmu sama-sama bertemu di Firdaus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi ibu-ibu, jagalah rahasia dan kekudusan rumah tangga. Jangan diekspos atau mencari kekurangan dari, atau menceritakan kekurangan keluargamu kemana-mana. Yang ketiga, untuk anak-anak muda, kaula muda, laki-laki tidak akan habis, perempuan juga tidak akan habis, jangan takut tidak kawin. Tapi yang utama, bahagiakan dulu orang tua yang membahagiakan, yang telah membesarkan. Itu dulu. Jangan pikir lain-lain. Dan yang terakhir sebagai hamba-hamba, bahwa kita wajib sebagai anak-anak Tuhan berhati seorang hamba, taat, tunduk dan hormat kepada siapapun yang memimpin kita. Karena setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.